Halo sobat-sobat Redu sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin nggak biasa, tapi sangat penting buat dipahami kecuali kalian yang ngomong tentang jurusan teknik kimia. Ini bukan tentang gimana kita merumuskan reaksi kimia atau ngerancang sistem proses industri. Kita bakal bicarain sisi lain dari teknik kimia yang memang jarang diperbincangkan. Teknik kimia, jurusan yang menggabungkan ilmu kimia, fisika, dan matematika jadi satu. Jurusan ini dikenal dengan kemampuannya untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimasi proses produksi dalam berbagai industri, khususnya ya industri terkait kimia. Namun di balik semua kecanggihan dan prospek cerah itu, ada fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Fakta-fakta yang mungkin buat kalian ingin berpikir ulang. Banyak orang berpikir kalau teknik kimia itu susahnya ya cuma memahami reaksi kimia dan fisika tentang proses industrinya. Tapi percayalah, itu nggak sekedar itu ya. Ada banyak tantangan, rintangan yang mungkin nggak pernah kalian dengar, nggak pernah kelihatan di permukaan, tapi sangat penting buat kalian pahami. Jadi siapkah buat mendengar fakta-fakta keras ini? Siapkah kalian untuk menghadapi kenyataan? Jadi marilah kita menyelami lebih dalam tentang teknik kimia untuk melihat sisi lain yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Channel ini gue bisa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa video ini cocok buat kalian, pertama like dulu videonya, dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkannya. Fakta keras pertama, program yang sangat berat. Teknik kimia adalah salah satu program studi yang paling berat, bahkan di seluruh bidang teknik. Program ini tuh memang membebani mahasiswanya dengan berbagai macam tugas, proyek, dan juga ujian yang memang keras sih. Bukan hanya itu, materi yang diajarkan dalam teknik kimia itu sangat sulit, mencakup berbagai bidang, kimia, fisika, statistika, dan bukanlah jurusan yang bisa kalian ambil dengan mudah kalau kalian nggak punya persiapan yang matang. Banyak mahasiswa yang milih teknik kimia karena suka kimia dari awal, tapi kenyataannya teknik kimia itu bahkan lebih membutuhkan pemahaman tentang fisika teknik ketimbang kimia murni. Ini bisa jadi tantangan tersendiri bagi mereka yang dari awal berharap akan banyak berurusan dengan reaksi dan eksperimen kimia dibanding fisika yang teknis sekali. Jadi kalau kalian berpikir teknik kimia cuma tentang kimia, ya kalian perlu pikir ulang. Teknik kimia itu tentang merancang dan mengoptimalkan proses industri. Ini melibatkan pemahaman yang lebih dalam pada fisika dan matematika, dan juga kemampuan untuk menerapkannya dalam praktek industri. Dan juga kalau kalian memang berencana di sini atau sudah di sini, ya kalian harus siap menghadapi banyak tantangan dalam studi. Kalian bakal belajar banyak mata kuliah yang kompleks, mengerjakan tugas dan proyek yang berat. Tapi ingat ya, yang namanya tantangan ini yang membuat lulusan mahasiswa teknik kimia itu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang ambisius dan tangguh. Yang kedua, pilihan stabilitas pekerjaan atau gaji. Harus kita pahami ya, pekerjaan dalam bidang teknik kimia itu bisa aja jadi sangat nggak stabil, terutama ya industri-industri yang memang gajinya tinggi ya, atau pekerjaan yang gajinya tinggi. Katakanlah oil and gas di upstream, itu kan sangat dipengaruhi sama harga komoditas. Berarti kalau harganya turun, ya akan mungkin melakukan pemotongan tenaga kerja untuk mempertahankan cash flow. Apalagi kalau kalian bekerja di kontraktornya yang memang pekerjaannya based on project, atau di field services yang lebih based on proyek lagi, tapi gajinya bisa besar banget. Di sisi lain ada juga pabrik-pabrik kimia yang ya standar aja, gajinya nggak sebesar migas, tapi ya lebih ada kestabilan pekerjaan. Ya mungkin nggak sebesar di migas, tapi ya kestabilan pekerjaannya itu yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini ngebawa kita ke titik selanjutnya ya, pilihan antara stabilitas pekerjaan atau gaji. Ya ini memang suatu pilihan yang harus dihadapi oleh banyak profesional, nggak cuma di teknik kimia, tapi pada akhirnya pilihan ini ya sangat tergantung sama profil dan prioritas dari individu masing-masing. Ya kalau kalian merasa gaji tinggi adalah hal yang paling penting, bisa menghadapi resiko, ya go aja dengan yang resiko tinggi, misalkan kontraktor atau field services. Di sisi lain yang memang lebih mengutamakan kestabilan pekerjaan, ya sudah kerja aja katakanlah yang terafiliasi BUMN atau pabrik-pabrik yang biasa aja. Yang penting ada pekerjaan, ada gaji masuk. Yang ketiga adalah tanggung jawabnya yang besar. Ya, kita bicara soal tanggung jawab ya. Sebagai seorang engineer teknik kimia, atau biasa kita kenal sebagai proses engineer, kesalahan kecil dalam pekerjaan itu bisa berakibat fatal ya. Contohnya kebocoran bahan kimia ya bisa efeknya itu sampai ke kerusakan lingkungan, bahkan bisa sampai ada fatality atau kehilangan nyawa. Kesalahan sepersekian detik aja bisa berakibat pada kegagalan sistem dan juga total failure.
Hal yang sama juga terjadi pada engineering ya, karena proses engineer itu bertanggung jawab atas pekerjaan dari hulu ke hilir. Dimana kalau disiplin teknik lain yang bukan proses engineer, mereka itu sebenarnya secara prinsip adalah membantu mendetailkan pekerjaan dari proses engineer. Jadi proses engineer itu punya tanggung jawab yang paling maksimal sebenarnya. Kalau kita bicara operasional pun, seorang proses engineer kimia itu ya harus bekerja dengan bahan kimia, dan banyak juga bahan kimia itu yang sifatnya B3 atau yang berbahaya. Resiko kesehatan ya selalu ada di sepanjang karir seorang proses engineer. Meskipun ya sebagai industri yang high risk pasti ada prosedur keselamatan, tapi tetap aja ada resiko yang nggak bisa hilang ya. Jadi memang kalian harus berhati-hati dan waspada dalam setiap hari menjalankan tugas. Dan ketika sebagai proses engineer, sebagai disiplin yang memimpin atau bertanggung jawab atas totalitas pekerjaan, ya tentu saja nggak bisa full tentang pengetahuan teknis teoritis ya, tapi juga punya kemampuan praktis, pengalaman lapangan, dan juga kemampuan untuk bekerja sama dengan disiplin teknis lain. Jadi ya harus dipahami lagi kalau proses engineer itu pekerjaannya memang tidak sesimpel dan sesingkat itu. Yang keempat, jam kerja panjang. Ya, jam kerja di bidang teknik kimia memang waktu itu ya aset yang berharga. Dari engineering yang merancang proyek sampai operasi yang mengawasi produksi proses, ya semua itu membutuhkan waktu yang nggak sedikit. Artinya banyak sekali proses engineer yang harus bekerja lebih dari jam kerja standar. Yang namanya jam kerja panjang itu ya bisa juga jadi shift malam yang memang bagian dari rutinitas oleh seorang proses engineer. Dan kemudian ada juga yang namanya pressure pekerjaan ya. Sebagai proses engineer ya memang tekanan itu nggak cuma di reaktor atau kolom dalam pabrik kimia, tapi ya tekanan dari manusia, tekanan dari orang. Ada deadline, ada standar produk yang tinggi. Kalau yang di proyek ya ada deadline yang harus dipatuhi tanpa ada kesalahan sedikit apapun, dan bahkan pengawasan yang tadi gue sebut kalau sampai ada permasalahan bisa berakibat fatality atau hilangnya nyawa. Jadi proses engineer ini memang pekerjaan yang penuh stres dan tekanan. Yang kelima, perubahan teknologi energi dan juga lingkungan. Kita bicara tentang perubahan teknologi ya. Di era seperti sekarang memang sepertinya perubahan teknologi itu hanya ada di sisi IT yaitu digital atau data. Memang yang namanya proses engineer atau orang teknik kimia juga harus mengikuti perkembangan teknologi itu ya. Tapi kalau kita ngomong sebenarnya yang ada di depan ini adalah terkait isu lingkungan dan juga energi terbarukan. Ya, industri yang dipegang oleh teknik kimia ini memang seringkali menjadi sorotan karena dampaknya terhadap lingkungan. Kalau kita ngomong oil and gas, yaitu polusi udara dan air. Kalau kita ngomong industri kimia in general, itu pasti masalahnya dengan pembuangan limbah, penggunaan energi yang tidak efisien. Semua itu jadi tantangan yang harus di-tackle atau ditanggung oleh seorang proses engineer. Tapi di sini juga ada peluangnya ya, karena proses engineer itu yang pegang peranan, karena mereka adalah in charge-nya. Mereka bertanggung jawab atas pengembangan solusi yang lebih sustainable dan juga lebih ramah lingkungan. Jadi kalau kalian yang emang tertarik dengan isu sustainability, ini memang cocok banget kalau kalian mau menjadi proses engineer. Yang keenam adalah tuntutan fisik. Ya, kita bicara tuntutan fisik ya, benar-benar badan. Seorang proses engineer, apalagi yang di proyek atau yang di operasional, itu memang nggak hanya bekerja di belakang meja atau di dalam lab. Banyak di antara mereka itu ya memang harus bekerja di lapangan, dari memindahkan alat berat, narik-narik pipa, atau bahkan sampai ya naikin kolom, bekerja di atas ketinggian. Ya di balik helm yang warnanya putih, kacamata safety yang keren, ya memang ada tantangan fisik yang harus dihadapi. Yang paling sering ya misalnya bekerja di atas kolom distilasi. Ya kolom ini memang ketinggiannya di atas puluhan meter, dan seorang proses engineer ya harus bisa bekerja di ketinggian, atau kerja di samping dapur pembakaran yang memang membutuhkan ketahanan terhadap panas dan tahan terhadap kondisi kerja yang keras. Lalu juga yang memilih untuk bekerja di lokasi misalnya pengeboran minyak, ya tentu saja itu jauh ya dari pusat kota, dan seorang proses engineer ini ya harus siap untuk beradaptasi dengan lingkungan yang jauh dari keluarga dan teman-teman. Seringkali jauhnya itu benar-benar jauh, tapi itulah realitas yang ada. 7. Ketergantungan pada bidang teknis lain. Kita sebenarnya udah sempat sampaikan tadi ya, yang namanya proses engineer ini punya ketergantungan sama disiplin teknis lain. Proyek di bidang teknik kimia atau industri kimia seringkali melibatkan berbagai disiplin teknis lain, dari teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, hingga teknik kelautan. Ini berarti seorang proses engineer harus bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang dari berbagai disiplin teknis lain. Sebagai contohnya, seorang proses
engineer ya memang tidak mengerjakan perhitungan detail perangkat pada level yang benar-benar angka mikro, tapi dia harus memahami bagaimana aliran kerja, bagaimana proses kimia teknisnya untuk bisa dipahami di berbagai disiplin teknis, dan dialah yang memastikan operasinya berjalan sampai selesai dengan lancar. Ini memang membutuhkan kemampuan kritis dan kepemimpinan. Seorang proses engineer harus bisa memimpin tim dari berbagai disiplin teknis, memahami pekerjaan mereka, dan memastikan pekerjaannya semua sudah berjalan sesuai rencana. Ya tantangannya kalau kalian memang dari awal pengen masuk teknik kimia karena kerja di lab, ya ini nggak akan cocok. Terutama kalian para introvert, ini sangat jauh dari kata-kata cocok. Ya karena memang seorang proses engineer harus berinteraksi dengan banyak orang, baik dalam tim atau pihak-pihak lain yang terkait. Jadi bagi mereka yang memang lebih suka kerja sendiri tanpa ada urusan dengan orang lain, ya ini memang akan menjadi tantangan tersendiri. Kalau ada yang merasa tersakiti, nggak cocok dengan video ini, ya kalian nggak usah bingung. Pengen dislike, ya dislike aja, silahkan. Dan kurang lebih itu ya respon dari gua di video ini. Dan see you in the next video. Bye-bye.